betul kata Mr. Cheng Wei, sing sang wasing sengseng usang ya. Filosofinya itu kalian bisa terjemahkan sendiri bahasa apa Mongolia, itu bahasanya agak aneh, saya juga tidak tahu itu bahasa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tech Racing menjawab pertanyaan subscriber. Bagaimana sih noken as gemuk? Bagaimana sih noken as kurus? Yang kemarin bertanya ya. Noken as kurus yang seperti apa sih mas? Noken as gemuk seperti apa sih mas? Gitu ya. Jadi efek samping dari pemakaian noken as gemuk dan noken as kurus itu apa? Oke, saya akan bercerita ya. Ini dongeng itu harus didengarkan, tapi terserah mau percaya apa tidak, itu terserah kalian. Yang penting ini dongengan dari saya ya, jangan dianggap serius ya. Intinya kalau memang dongengan saya ini apa ya, masuk akal digunakan, saya tidak menggurui loh ya. Ini kalau saya gagal terus ya men, nah yang penting saya ya. Kalau memang benar digunakan, kalau tidak benar nggak usah digunakan ya. Apa sih kelebihan dan keuntungan dari menggunakan noken as gemuk? Contoh, kita memodifikasi sebuah mesin Jupiter atau Supreme 125 atau Supra ya. Itu bedanya di mana? Kalian bisa apa ya, yang konten kemarin kita kembali back to standar. Modification is back to standar, kembali lagi ke basic motor standar. Jadi kita tidak boleh egois dengan apa yang kita buat. Misalkan saya bikin motor Jupiter 115 standar dengan klep standar, cuman hanya pakai grain, udah rubah sudut. Saya pakai noken as yang misal gemuk ya. Gemuk dalam kategori gemuk itu lebih gemuk ya. Profilnya ini misalnya ini punya Jupiter, mereknya Kawahara. Nah ini motor standar ya, kan ini lebih gemuk ya, lebih gemuk, dan ini lebih kurus. Dalam kurus dalam itu ini sudah efisiensi bahan bakar dari pabrik ya. Nggak mungkin pabrik bikin seperti ini untuk motor Jupiter karena akan boros. Efeknya apa kalau menggunakan? Sebenarnya gini, basic utama dari modifikasi itu adalah profil dari stroke ya. Kata kunci loh ya. Kalian bisa lihat motor-motor bawaan pabrik, stroke panjang, contoh Karisma, noken asnya gemuk ya. Tak buka lebih gemuk. Jupiter 54 stroke-nya itu lebih kurus. Ini ilmu yang sangat mendasar dan sangat krusial di dunia modifikasi. Stroke 54, stroke 58, profilnya lebih gendut daripada profil Jupiter yang 54. Apalagi sama Supra. Anggaplah ini Supra ya, memang Supra ini stroke-nya lebih kurus, lebih tinggi Jupiter, lebih tinggi lagi Karisma ya. Jangan salah, nanti jangan di skip pokoknya, kalau skip rugi kalian nih. Ini base circle-nya base 21,1, Jupiter base-nya 21 ya, hampir sama tapi lebih gendutan di Jupiter ya, lebih apa ya, angkanya itu lebih besar ya. Tuh ya, lebih kurus. Intinya ini lebih kering lah ya. Kalau kelihatan kayak gini kan lebih gemukan Jupiter daripada Supra ya. Oke, lain lagi dengan Karisma. Oke, apa yang menentukan gemuknya dan kurusnya? Terus bagaimana jika noken as Supra dikuruskan? Bagaimana jika noken as Jupiter digemukkan? Yuk, saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Oke,
Kita ambil contoh yang mesin Supra X Supra ya. Ada Jupiter, ada Supra X125, tadi ada Supra ya. Terus yang sedang viral Satria EView. Oke, tak ambilin Noken As EView dari negeri seberang nih. Ini Noken As EView In, ini Noken As EView X. Ya, stroke-nya pendek. Ini yang kita bahas satu lagi ya, satu dulu ya. EView, nanti ke Supra, nanti ke Jupiter. Ya ini tak gebuk dari sini ya. Yang penting inti dasarnya pada saat mesin bekerja itu membutuhkan yang namanya asupan bahan bakar dan ngising apa ngising? Buang. Ya, makan kan harus ya mau. Ya ini Jupiter makan buang. Supra juga sama, makan buang semua pasti. Kalau yang di Empatak pasti ada 2 noken karena akan menggerakkan klep in dan X. Kenapa? Pada motor-motor standar jika kita merubah satu sisi akan berefek pada sisi yang lain. Contohnya Satria EView. Kalian yang suka Satria EView pasti akan merasakan tidak enak pada saat mengganti Noken As X menjadi In. Akan berefek pada apa ya? Efeknya apa sih efeknya jika kita membesarkan Noken As X menjadi In, jadi in lah ya, in akan berefek pada putaran atas yang bagus, pembilasannya bagus, yang buangnya resik. Tapi untuk gas baliknya, untuk menambah kompresi itu low, kebuang banyak. Makanya kompresinya itu wajib ditinggikan untuk penggunaan in. Betul sekali mama. Itu jadi plus minusnya itu kalian harus perbaiki dengan menaikkan kompresi. Kalau menggunakan in, kalau in X akselerasinya bagus. Nah ini basic juga di motor balap. Misal yang kemarin saya bahas, bolehkah profil in dan X itu lain? Misal innya lebih gebuk, X-nya lebih kurus. Itu akan berefek apa? Kalian coba sendiri di rumah dan akan tahu khasiatnya. Jangan ikut-ikutan. Bagaimana dengan karisma? Masih tak bahas apa neke. Menggemukkan Noken As Jupiter. Akan berefek motornya mulur. Ya mulur, contohnya gini. Mulur. Jika kita mengemukan profil, pasti akan berefek ke akselerasi lebih lambat. Ya. Wah, lumbu masih gini. Tak ceritani, oke? Coba membuat motor tanpa membubut bagian belakang. Biasanya kan kalau kalian buat motor atau kita langsung dibubut. Nah, fungsi pembubutan bagian magnet atau bagian balancer lebih ringan itu sebenarnya yang mengobati kekurangan dari tipikal noken tersebut ya, maksud saya. Jadi kalau benar tetapi tidak tahu arahnya contohnya gini, ikut-ikutan Mas Andri misal bikin mesin klepnya sekian, nokennya seperti ini, magnetnya bubut sekian. Kalian tidak akan tahu yang namanya kenapa sih magnetnya dibubut mas. Pala yang salah lagi, pala bertanya, mas dibubut berapa, itu yang paling salah. Itu paling salah, fatal kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kalian bertanya, mas dibubut berapa gram, itu pertanyaan yang salah. Makanya saya kadang menjawabnya ngawuran. Tapi jangan salahkan saya loh ya, karena
ngawuran saya itu ada tujuannya gitu. Jadi kalau bikin motor itu gagal pasti gagal. Pertama gagal, kedua riset jangan sampai gagal, setelah tahu baru berhasil. Tidak ada yang namanya riset motor langsung berhasil. Oke. Pertanyaannya kan tadi kan efeknya, terus sebenarnya ini yang tanya istri saya jawab di konten untuk mewakili teman-teman. Oke. Terus bagaimana dengan noken as standar dimodif? Apakah tambah kurus? Noken as standar dimodif pasti profilnya akan lebih sempit, tetapi liftnya tinggi untuk membuka klep. Makanya dibutuhkan bar klep lebih keras. Presentasenya bukan RPM. Presentase kekerasan itu pakai presentase. Lebih keras 10%, lebih keras 20%, lebih keras 30%, lebih keras 50% ya, atas banget gitu ya. Tapi akan berefek ke yang lain. Klepnya mudah jeber, klepnya gampang jeber gitu ya, mudah jeber ya, gampang jeber. Noken asnya gampang kegerus. Bukan masalah noken asnya yang jelek, tapi pemakaian komponen lain saya kan nggak tahu. Misal ada teman kita ya, kita di pertemuan kali ini ya, di konten kita ini menjawab banyak banget pertanyaan dari para teman-teman kita di luar. Mas, noken saya kegerus padahal pakai temlar RRA gitu ya. Loh, kalau di depan saya akan saya penyet per klepnya, kerasnya seberapa presentasenya, apakah lebih keras dari standarnya atau 3 kali lipat dari standarnya kerasnya gitu loh. Itu ya. Jadi per klep punya kekerasan, pasang motor standar kerasnya sekian, kalian harus bisa merasakan, oh kerasnya sekian. Kita tambah lift 1 tambah keras 20%, oh masih cukup, masih mampu klubnya. Kita tambahkan lagi ke para klub keras banget, efeknya bagus untuk jangka pendek, efeknya bagus untuk kecepatan sebentar, tapi kita harus memperhitungkan semua material, apakah kuat, apakah mampu dengan kekerasan yang sangat keras ya, di dalam kan muter ketenet ya. Ada temlar, ada roller, ada gelindingan, ada noken as, terus keluarnya noken asnya kemakan gitu ya. Jadi marilah kita belajar bareng, pinter lah ya, jangan asal beli material. Per klep yang bagus adalah per klep yang merek A, merek B. Bisa aja cuman pakai per klep smash motornya bisa panter kan, bisa kan. Pakai per klep smash, wah cocok karena tingkat kekerasannya lebih tinggi sedikit, tetapi masih aman untuk standaran. Limiter itu juga berpengaruh. Limiter motor standar beli CDI racing kasih limiter 15.000 ya, nggak mau ada batasan. Itu sebenarnya limiter untuk batasan kendali mesin, sikring. Kalau lewat dari RPM sekian dibatasi, nggak nyala kan dimatikan ya, 12.000 maksimal dimatikan sama CDI nya biar dia tidak melampaui batas. Makanya motor-motor standar pabrik itu dikasih limiter yang pendek itu untuk satu keawetan, kedua materialnya biar tidak terlalu kepaksa. Oke. Itu ya. Wis panjang banget loh videonya Bob ya. Itu sedikit dari kita penjelasan masalah noken as. Apa sih judulnya tadi sih? Efek baik dan buruknya lah ya. Perbedaan profil yang tadi saya bilang. Oh iya Pak, profil gemuk ya, profil gemuk sih seperti apa ya, ini lebih gemuk ya kan. B-circle-nya misal B-circle lebih kurus ya. Nah kita akan bahas besok kalau ada waktu
kenapa kok base circle-nya idealnya 18 mas, kenapa kok nggak pakai 20 mas? Dicoba aja di rumah. Kalau misal kalian punya Jupiter ya, base circle-nya misal 18, idealnya sekitar 18, saya kepengen 19 mas, bisa apa enggak mas? Dicoba aja. 18 gimana, 19 gimana, 20 misal kalian mau pakai nonton karisma di Jupiter 28, kira-kira masuk apa enggak? Yang menentukan apa? Tunggu videonya yang bisa menentukan itu apa itu ya. Saya nggak menggurui, saya hanya real apa yang di depan kita, mata yang sering kita kerjakan, sering trouble error ya. Namanya belajar kan proses harus dipelajari ya. Jangan sampai kita berproses tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mubasir ya, betul kata Mr. Cheng Wei, sing sang wasing sengseng usang ya, filosofinya itu. Kalian bisa terjemahkan sendiri bahasa apa Mongolia, itu bahasanya agak aneh, saya juga tidak tahu itu bahasa apa. Oke, terima kasih lah ya, jangan lupa yang belum subscribe. Sebenarnya kita nggak ngonten apa-apa ya, lumayan lah, banyak nih bahan buat konten. Oh ya, nanti ada konten lagi Mio, kenapa kok kita dikecilkan. Oke, terima kasih. Salam dari Amtek. Ya, cukup sekian. Yang suka dengan konten kita, tonton terus, jangan sampai bosan. Kencang itu relatif ya, siapa yang naik ya. Jadi jangan berpikiran motornya kencang, motor A kencang, motor B kencang. Kencang itu relatif dipandang sebelah mana. Oh, motornya A kencang, motornya kencang. Yang penting bagaimana bisa berusaha untuk menaklukkan diri sendiri gitu ya. Terima kasih, kita semua saudara. Bulu, cara mau saya bikin bulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.